Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi 7 April 2026. Bersama saya Diakon Alan OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan Injil dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan kepada Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, kita melihat Maria Magdalena berdiri di depan makam sambil menangis. Ia terus mencari Yesus, tetapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Hatinya penuh dengan duka, pikirannya tertutup oleh kesedihan, hingga ia tidak menyadari bahwa Yesus yang bangkit itu sebenarnya sudah ada di dekatnya. Baru ketika Yesus memanggil namanya, "Maria," ia baru tersadar. Dalam sapaan pribadi itu, ia kemudian mengenali Tuhan yang bangkit. Air matanya berubah menjadi sukacita, kehilangan berubah menjadi sebuah perutusan. Nah, dalam suasana Paskah ini, saudara dan saudariku, kita diingatkan bahwa Tuhan yang bangkit itu sering hadir sangat dekat dengan kita, bahkan di saat kita merasa kosong, bingung, atau kehilangan. Namun seperti Maria Magdalena, kita kadang tidak mengenalinya karena hati kita masih dipenuhi kesedihan atau harapan yang keliru. Kabar baiknya, Yesus tidak tinggal diam. Ia memanggil kita secara pribadi. Ia mengenal nama kita. Ia mengenal luka kita dan kerinduan kita.
Sehingga bacaan pada hari ini sekali lagi mengajak kita untuk membuka hati dan mendengarkan. Mungkin hari ini Yesus juga sedang memanggil nama kita. Dan ketika kita menyadari kehadirannya, kita pun pada akhirnya diutus seperti Maria Magdalena untuk membawa kabar sukacita kepada sesama. Dan kita harus berani mengatakan bahwa Tuhan sungguh telah bangkit dan hidup di tengah kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.